Takopi no Genjai, anime yang entahlah cuy, gue bener-bener gak bisa ngejelasin anime ini cuma dalam beberapa kata. Tapi yang jelas anime ini penuh kritikan pedas, terutama soal parenting. Soalnya kondisi keluarga dari setiap karakter di anime ini ditunjukin dengan gamblang tanpa ada basa-basi. Tapi tenang, di sini gue gak bakal ngebahas soal parenting. Gue juga belum punya anak, bahkan juga belum menikah. Yang mau gue bahas sekarang adalah karakter-karakter yang ada di anime ini, terkhususnya Takopi. Dan spoiler alert buat gue yang belum nonton. Takopi adalah alien dari ras Happian, datang dari planet Happy, dan punya misi nyebarin rasa bahagia ke seluruh dunia. Tapi saat dia mendarat di bumi, dia ketemu sama anak cewek yang namanya Shizuka. Anak perempuan yang kelihatannya hidupnya jauh dari kata bahagia. Karena ngerasa kasihan, Takopi berusaha ngebantu dia supaya bisa senyum lagi. Premisnya kelihatan kayak cerita yang wholesome kan, tapi kenyataannya yang kita dapat malah iklan Nike, rumah rusak, dan bullying. Tapi yang bikin anime ini kuat bukan cuma ceritanya cuy, tapi realistisnya karakter-karakter di dalamnya. Shizuka, anak hopeless yang satu-satunya alasan dia masih bisa bertahan hidup adalah anjingnya dia. Ketika anjingnya dia gak ada, dia sampai diri cuy. Dia bahkan rela pergi ke Tokyo demi satu hal, supaya anjingnya balik. Tapi yang dia temui di sana justru sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan ada satu kalimat dari dia yang gue gak pernah kepikiran sebelumnya dia bakal bilang kayak gitu cuy. Takopi, 人間を捕まえて胃の中を調べる道具出して。わかんないっぴ。そんな道具はないっぴ。嘘だ。静香ちゃん。じゃあいいよ。私が考えるから。Bro, anak kecil mana yang mau ngelihat isi perut orang lain cuma buat nyari anjing? Gue yakin itu bukan hiasan, bukan juga sarkasme, apalagi bercandaan. Karena Shizuka gak pernah ngelakuin hal yang gue sebutin tadi. Dan gue yakin dia beneran serius mau ngelakuin itu kalau dia punya alat yang dia minta dari Takopi. Dan ini nunjukin seberapa desperasinya dia. Marina, dulunya dia hidup bahagia sampai keluarganya hancur. Dia menyalahkan Shizuka atas semua itu. Karena ibunya Shizuka telah merebut ayahnya. Marina sebenarnya gak benci Shizuka secara pribadi. Dia benci karena Shizuka adalah simbol dari keluarganya yang hancur. Simbol kenapa ibunya terus menyalahkan dia. Sumber dari semua pertengkaran antara ayah dan ibunya. Terus ada Naoki. Dari luar dia kelihatannya normal. Tapi di rumah dia hidup dalam tekanan ekspektasi. Kakaknya sempurna. Dan dia dipaksa buat nyamain bahkan melampaui kakaknya. Tapi hal itu gak pernah terjadi. Dia gak pernah bisa jadi sebaik kakaknya. Sampai-sampai dia mulai nyalahin kakaknya atas semua tekanan dan penderitaan yang dia alami. Dia ngerasa gak bisa diandalkan oleh ibunya. Jadi waktu Shizuka bilang dia mengandalkan Naoki, Naoki berusaha semaksimal mungkin. Tapi waktu mayat Marina ditemukan, Naoki adalah orang yang paling stres. Karena dia yang paling ngerti betapa buruknya situasi itu. Dan itu menghantam nilai ujiannya dia. Saat ibunya sendiri akhirnya mencapakan dia, satu-satunya tempat yang ingin dia tuju adalah orang yang dulu mengandalkan dia, yang mungkin bisa dia andalkan juga, tapi dia malah dijadikan alat. Awalnya dia mau nurut, tapi untungnya dia disadarkan oleh Junya, kakaknya sendiri. Dan dari situ hubungan mereka mulai membaik, jadi lebih terbuka. Dan yang terakhir, Takopi, yang sebenarnya mungkin adalah cerminan dari diri kita sendiri. Judul anime ini tuh Takopi Original Sins, dosa Takopi, dosa dari pemikiran positif yang salah tempat. Gue ngerti kenapa Takopi bisa mikir kayak gitu. Mungkin di planet asalnya dia gak ada hal buruk, semuanya happy, semuanya damai. Tapi justru karena gak ngerti dunia yang sebenarnya, semua niat baliknya malah jadi bencana. Contoh paling awal ada di episode pertama. Takopi kira Shizuka dan Marina itu cuma berantem biasa aja. Jadi dia nekat minjemin gadgetnya dia dan melanggar aturan buat ngebantuin mereka supaya bisa baikan. Supaya Shizuka bisa senyum lagi. Tapi hasilnya, ya lu tahu sendiri lah ya. Yang lebih parah, waktu Takopi nyamar jadi Shizuka buat ketemu Marina,
Di situ dia ngerasain sendiri betapa kejamnya Marina saat ngebully si Juka. Awalnya gue kira dia bakal sadar kalau hubungan dua orang ini gak sesimpel itu. Tapi ternyata dia masih naif. Masih bisa berpikir bahwa asal ngomong baik-baik semuanya bakal kembali normal. Dan inilah poin pentingnya. Orang bodoh bisa jauh lebih berbahaya daripada orang jahat. Orang jahat setidaknya mereka tahu apa yang mereka lakuin. Tapi orang bodoh mereka bisa menghancurkan segalanya dengan niat baik. Tokopi adalah buktinya. Dia bukan monster, bukan psikopat, cuma alien kecil yang pengen semua orang bahagia. Tapi justru karena itu dia menghancurkan semuanya. Tokopi juga digambarkan selalu positif, dan emang iya berpikir positif itu emang penting. Tapi kalau nggak dibarengi dengan pemahaman yang cukup, itu cuma akan jadi bom waktu. Kita gak cukup cuma niat baik cuy. Kita juga harus ngerti apa yang sebenarnya kita hadapi. Apa yang benar-benar bisa kita bantu. Dan mana yang sebaiknya nggak kita ganggu. Kadang berpikir negatif tuh justru menyelamatkan kita. Karena dari situ kita belajar waspada. Belajar buat nggak asal bertindak. Dan belajar bahwa niat baik tanpa akal sehat bisa jadi bencana. Tokopi adalah gambaran sempurna dari orang yang terlalu positif. Selalu yakin dunia akan baik-baik saja. Padahal enggak bro, dunia tuh keras, dunia nggak seindah itu. Berpikir negatif juga emang nggak selalu baik. Tapi kadang itu yang kita butuhin, biar kita sadar, biar kita siap sama kemungkinan terburuk. Karena kadang negative thinking adalah cara kita buat bertahan hidup. Nama gue Reveal, thank you banget udah nonton sampai sini dan dadah.